karena biasanya seperti ini, bahwa kita tidak bisa melihat isi rumah kita sendiri kecuali kita melihat dari luar, ya kan? Iya. Nah, mungkin kalian di sana itu lebih terang melihat rumah kita dari sana daripada kami yang ada di sini. Iya, iya. Nah itu yang kakak mau tanya tadi adalah perubahan apa sih yang diinginkan oleh kalian selama kalian itu melihat rumah kita dari kejauhan? Di kampung saya itu susah mencari pekerjaan gitu kan. Walaupun ada itu UMR-nya di Jawa Tengah kan rendah gitu ya Kak. Jadi penghasilan di kampung itu hanya cukup untuk harian aja seperti itu Kak. Akhirnya saya itu mencoba untuk pergi ke Taiwan nih. Alasannya milih Pak Anies ya, salah satunya karakter beliau ya. Karakter beliau itu benar-benar sangat mendidik gitu. Terus gagasan, beliau tuh banyak gagasan. Dengan gagasan, aku pengen kayak kita itu sama kayak warga di negara maju gitu loh. Nggak pusing dengan biaya hidup, lancar aja gitu, untuk biaya hidup tuh nggak pusing gitu loh. Bisa membandingkan di negara kita dan di negara yang sekarang kalian sedang ada di sana ya. Ini dia lengkapnya, terus dia berani juga gitu, tegas. Jadi insya Allah lapangan pekerjaan itu akan terbuka gitu ya. Intinya suka dengan Pak Anies itu dia menerapkan keadilan, tujuan dia tuh untuk keadilan. Memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan. Kita punya ibu negara yang bisa memayungi kita untuk itu. Jadi yang ada loh kalau misalnya jadi itu yang nggak punya ibu kepala negara. Jangan jadi ibu kepala negara yang hanya ingin ikut jalan-jalan aja sana sini. Suaminya seperti apa, lihat juga istrinya seperti apa. Ya, betul. Sebuah keseimbangan, sebuah balance, sebuah couple gitu ya. Ketika nanti saya sudah cukup berada di luar negeri, tiba saatnya saya harus pulang karena tidak selamanya saya di sini. Paling tidak ketika saya masih bisa mempunyai kemampuan untuk bekerja, ada lapangan kerja yang memang bisa untuk melanjutkan hidup saya, menafkahi keluarga gitu. Itu sih. Jika video ini sampai ke hadapan Mas Anies, menyarankan apa yang harus Pak Anies lakukan. Selamat malam, kembali lagi di sini di channel Langkah Anies. Kali ini kita menyempatkan diri untuk berzoom meeting bersama para pahlawan devisa yang berada di luar negeri sana, dan kebetulan wanita-wanita tangguh dan perkasa ini adalah pendukung Mas Anies, betul begitu? Betul. Iya, betul sekali Kak. Mungkin dari yang pertama dulu, Seyong bisa perkenalkan diri. Namanya, asal dari mana, terus alasannya hingga sampai bisa menjadi pejuang devisa sampai terdampar di negeri orang. Aku tuh udah belum apa-apa tuh kalau mau keluar air mata. Kenapa tuh? Ya, nama aku ya udah dikenal Seyong ya. Dari Lampung, cuman ya orang tua Jawa, cuma lahir di Lampung gitu. Ya alasannya terdampar di negara orang ya, apalagi kalau bukan faktor ekonomi, ya kali jalan-jalan. lah ya. Oke. Terus dengan satu lagi dari siapa? Ana ya. Ya. Ana sekarang itu asalnya dari mana dan bekerja di Singapura. Nah ini si cantik pakai baju connect dari mana asalnya dan juga sama dengan teman-teman di atas itu. Oke, sebelumnya saya ucapin assalamualaikum buat Kakak Pipit ya. Selamat malam juga untuk Pipit dan teman-teman semuanya. Saya asli dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan saya sekarang sedang bekerja menjadi TKI di Taiwan. Bekerja untuk 4 tahun ini di sini. Sudah memasuki tahun yang keberapa tuh, Detri? Keempat, Kak. Keempat ya, luar biasa kalian ini. Kalau kakak belum tentu berani sampai sana tuh. Ya, keadaan ya, keadaan yang memaksa hingga menjadi terbiasa seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan, sedikit pengantar dari kakak, karena kebetulan di Langkah Anies ini adalah kakak itu suka mengajak berbicara, meng-share kegiatan Pak Anies dan menggali ke pribadi ataupun ke relawan-relawan yang lain, alasan-alasan kenapa sampai bisa jatuh cinta dan mendukung Pak Anies ya kan. Kalian ini kan ada di luar negeri nih ya. Jadinya kok kenapa bisa sampai sebegitu semangatnya untuk mendukung Pak Anies menjadi seorang presiden kayak gitu. Mungkin bisa dari Ana dulu yang terdekat dari Indonesia. Terima kasih atas waktunya.
Ya. Salam kenal ya Kak Pipit. Nama Ya. saya Ana, saya dari Jawa Tengah, tepatnya Ya. di kota Pemalang. Pemalang Oh, tapi bagian ujung selatan. Ya, mungkin profiling ya. Saya juga sama seperti Cetri, Cesyung di Singapura menjadi seorang TKW. Kembali lagi kenapa memutuskan menjadi TKW, yaitu salah satunya faktor ekonomi pastinya, dan mungkin hampir semua ya para TKW itu ke luar negeri faktornya karena itu gitu ya. Untuk pertanyaan Kak Pipit yang mengenai kenapa sampai mendukung Bapak Anies atau menginginkan Pak Anies itu menjadi presiden, dan ditanyakan juga apakah dulu pernah ada pengalaman sebagai hatersnya seorang Pak Anies atau mengenal lebih jauh dulunya profil Pak Anies seperti apa. Jujur KPP dan kawan-kawan di sini ya, mungkin pengalamannya hampir sama ya. Saya itu orang yang pendidikannya menengah ya, berpendidikan menengah, kemudian sebagai pekerja di luar negeri ngikut orang, untuk hal masalah politik itu sebenarnya tidak penting bagi saya itu dulu ya, dulu. Bahkan di dalam hal politik itu saya tidak pernah ikut campur dan tidak pernah peduli saat itu gitu ya. Hingga akhirnya menjelang tahun 2019 itu perpolitikan menghangat. Saya agak sedikit ikut mendengar, ikut mengamati begitu ya, meskipun saat itu saya tidak mempunyai hak pilih gitu ya, karena memang posisi saya sudah di luar negeri dan kebetulan tidak punya hak pilih di Indonesia juga di sini, jadi ya mau nggak mau saya tidak mendapatkan hak pilihnya gitu. Untuk tahun 2019 sebenarnya andaikan saat itu saya mendapat hak pilih, saya ada kecenderungan ke Bapak Prabowo dulunya gitu. Tapi karena tidak ada hak pilih ya udahlah, tidak apa-apa. Cuman dari jejak digitalnya Bapak Prabowo yang mencalonkan presiden dan wakilnya Bapak Sandiaga Uno, ternyata saya flashback ke 2 tahun sebelum 2019, yaitu 2017, yang dimana Bapak Prabowo itu mengangkat ya Bapak Anies beserta Pak Sandi itu menjadi gubernur di DKI. Ya, dari situlah mungkin saya agak sedikit mencari-cari seperti apa sosok Bapak Anies, karena memang pada saat itu fenomenal, Kak Pipit. Pada saat itu fenomenal. Jadi saya tertarik untuk mencari tahu siapa Bapak Anies gitu. Ternyata memang di situ ketika menjabat sebagai gubernur, saya amati dari jauh, semakin jauh saya lebih aktif di sosial media ya. Sosial media dalam artian saya aktif membaca media, atau mungkin kalau ada hal-hal yang memang di situ perlu cari gitu ya, ada info-info yang hangat gitu tuh saya udah mulai aktif gitu ya. Terus dari tahun 2019 itu begitu menghangat politik di Indonesia dengan berita-berita yang memang menarik, buat saya itu menarik Kak Pipit. Kala itu 2019 sudah di Singapura ya? Iya, dengan dengan berjalannya waktu 2020, masa COVID, dengan kepemimpinan Pak Anies, terus pokoknya singkatnya itu sampai pada masa Pak Anies itu berakhir jabatannya. Nah, itu saya sering ikuti itu. Dengan perkembangan politik yang semakin saya rasa itu menarik aja buat saya gitu tuh. Ada desas-desus bahwa Bapak Anies itu pantas atau layak dijadikan presiden di tahun 2004 nanti gitu ya. Dari situ saya ada ketertarikan. Saya flashback lagi kepada kinerja Bapak Anies di Jakarta gitu ya, meskipun saya bukan orang Jakarta, tapi dengan info yang sudah disuguhkan di media-media gitu tuh saya lebih aktif lagi mencari gitu kan, dari sosok personalitinya Pak Anies gitu ya, background pendidikannya, latar belakang keluarganya gitu tuh saya lebih mencari. Dan ditambah lagi ketika ada framing-framing mengenai kinerja Bapak Anies atau rekam jejak digital Bapak Anies selama memimpin Jakarta itu terlalu kayak seolah-olah itu negatif, itu justru saya makin penasaran.
oh oke, ini Gubernur DKI Jakarta gitu kan, fenomenalnya karena ini, dan saya tidak mau termakan hoax saat itu. Saya harus mencari berita-berita yang lebih kredibel lagi gitu kan. Akhirnya ketemulah TikTok. Di situ ternyata ada satu room yang berdiskusi mengenai masalah politik. Nah, disitulah saya bergabung KPP. Saya banyak mendengar di situ, saya banyak ketemu orang-orang yang ternyata dalam jiwanya gitu ya, dalam kepribadiannya ternyata sama satu frekuensi seperti saya, ingin mencari sosok gitu ya lah. Ketemulah di situ, ternyata diskusinya itu masalah Bapak Anies. Dari situlah akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dan ternyata pada saat-saat yang tepat itu ternyata memang Bapak Anies itu diputuskan diangkat menjadi calon presiden ya, bakal calon presiden pertama oleh Partai Nasdem, habis itu berkoalisi, dan ya alhamdulillah berlanjut sampai sekarang. Dan untuk pribadi saya sendiri semangat aja gitu Kak Pipit, semangat, dan aktif di sosial media ya, itu ya lebih kepada diskusi dan membicarakan hal-hal yang memang sedang hangat. Itu aja sih dulu, gitulah singkatnya. Ya. Oke. Coba ini yang si cantik baju kuning kayaknya menyimak, mungkin pertanyaannya masih sama seputar kenapa mendukung Pak Anies dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan deh, pertama kali mendukung Pak Anies, terus akhirnya jatuh cinta, terus akhirnya juga sekarang sering jadi host ya di live TikTok ya Kakak lihat ya? Iya, betul kan Kak. Ya. Oh ya, sebelumnya saya akan mencoba untuk menjawab ya Kak ya. Alasan saya untuk mendukung Bapak Anies itu awalnya itu dari di kampung saya tuh susah mencari pekerjaan gitu kan, walaupun ada itu UMR-nya di Jawa Tengah kan rendah gitu ya Kak. Jadi penghasilan di kampung itu hanya cukup untuk harian aja seperti itu Kak. Akhirnya saya tuh mencoba untuk pergi ke Taiwan nih, seperti itu. Dan terus di Taiwan ini di tahun 2022 ini mulai itu ya Kak, ramai tentang perpolitikan seperti itu Kak. Dan saya tuh mengikuti gitu kan, tentang perpolitikan ini, terutama untuk ketiga capres kita ini kan. Ya, kalau ketiga menurut kandidat. saya, iya betul. Kalau menurut saya ketiga kandidat ini adalah putra terbaik bangsa gitu kan. Semuanya itu baik, mempunyai plus dan minusnya sendiri-sendiri gitu. Tapi untuk 2024 ini saya sangat mantap sekali gitu kan, untuk mensupport Bapak Anies Rashid Baswedan untuk perubahan Indonesia, karena saya melihat gitu kan, kondisi di Indonesia itu udah sangat memprihatinkan lah kalau menurut saya gitu kan. Entah itu dari masalah SDM-nya, masalah SDM, masalah peradilan, masalah pendidikan, masalah perekonomian, seperti itu Kak. Dan saya sosok Bapak Anies Rashid Baswedan karena saya yakin beliau adalah sosok yang baik, sosok yang amanah. Beliau mempunyai etikalitas yang bagus, intelektual yang bagus, dan insya Allah di tangan Anies Baswedan Indonesia itu bisa berubah jauh lebih baik lagi gitu Kak. Sekarang kita coba Seyong nih, coba pendapat Seyong. Mungkin masih sama pertanyaannya dengan kedua sahabat tadi kita di atas, sayang. Iya, alasannya milih Pak Anies ya, salah satunya karakter beliau ya. Karakter beliau itu benar-benar sangat mendidik gitu. Terus gagasan, beliau tuh banyak gagasan. Dengan gagasan Pak Anies itu menerima seluas-luasnya ide dan gagasan. Terus dia juga punya keberanian gitu. Karena kalau misalnya punya gagasan tanpa punya sikap tegas, tanpa punya keberanian, bagaimana bisa menjalankan eksekutornya ya kan? Ini dia lengkap, gagasan dia membuka seluas-luasnya, terus dia berani juga gitu, tegas. Jadi insya Allah lapangan pekerjaan itu akan terbuka gitu ya. Intinya suka dengan Pak Anies itu dia menerapkan keadilan, tujuan dia tuh untuk keadilan. Kayak contohnya
disabilitas itu ya, disabilitas itu dia perhatikan. Orang yang punya kekurangan aja, yang berkebutuhan khusus, itu pun diperhatikan bagaimana kita yang sempurna gitu kan. Mereka aja diperhatikan sesuai dengan kemampuan dia untuk diberikan lapangan pekerjaan sesuai kemampuan dia. Bagaimana kita yang normal gitu ya kan, yang punya kesempurnaan gitu. Intinya suka dengan Pak Anies itu ya itu ada harapan lah untuk membangun ekonomi gitu. Ada harapan untuk terbukanya menuju perubahan lah intinya ya kan, ya, menuju perubahan lebih baik lah. Sekarang ini, tadi kan saya bilang bahwa harus ada gagasan dan ide, baru ada eksekutor untuk pekerjaan. Berarti moto kerja ini mungkin di zaman Pak Anies sudah nggak berfungsi. Iya, tapi benar-benar kerja cuma kerja aja tanpa ada gagasan dan ide. Iya, iya. Iya, betul. Ya. Terus kan gini ya, saat kita menuju ke negara lain gitu kan, kira-kira kalian ini dapat nggak sih seperti les bahasa untuk di negara masing-masing itu, Dek? Coba mulai dari Tri. Oke, saya akan menjawab ya Kak. Saya ya, ini pengalaman saya untuk bekerja ke Taiwan itu prosesnya tuh sangat rumit Kak. Jadi yang pertama itu kita harus datang ke PJTKI yang legal gitu kan, yang terdekat dengan kita gitu kan. Kita harus mendaftar dulu, terus udah gitu kita harus medical check up awal gitu kan. Kalau kita fit, kita itu baru bisa proses gitu kan. Kita dimintai semua data-data gitu kan. Terus setelah itu kita diwajibkan mengikuti pendidikan. Jadi pendidikan itu sesuai bahasa tujuan kita Kak, negara mana gitu. Selain kita harus mempelajari bahasa itu ya untuk beberapa bulan, kita juga harus absen gitu kan, harus tes finger juga. Terus udah gitu kita ada praktek-praktek juga itu Kak. Ada praktek bahasa praktek sesuai job desk kita gitu kan. Misalnya kita caretaker gitu kan. Caretaker menjaga pasien rawat jalan gitu kan. Kita tuh dikasih keterampilan seperti itu Kak, diajarin gitu kan bagaimana kita menangani pasien seperti itu Kak. Terus udah kayak gitu. Setelah itu kita dikasih ujian, terus habis itu kita tuh ada proses-proses lain ya, selain mengurusi data-data gitu kan, prosedur-prosedur kita dari ngurusin ke TETO, ke PAP dan lain-lain sebagainya seperti itu. Terus lainnya itu setelah kita mendapatkan bahwa kita itu diperkenalkan diharuskan wajib bisa bicara bahasa untuk dari negara yang dituju ya. Mungkin ini juga seperti itu. Sama Ya. Iya, sama. Makanya di negara ini benar-benar ketat, jelas gitu. Pendatang itu benar-benar jelas, dokumennya jelas, ya kayak visa, paspor itu jelas. Terus bahasanya juga harus dilatih, benar-benar ketat juga gitu. Ada pelatihannya ya. Ada pelatihannya juga, yang datang itu nggak sembarangan gitu, benar-benar ya ketat gitu loh, nggak sembarangan, nggak terima sembarangan orang, itu jelas, dokumen kita jelas gitu. Mungkin di Singapura juga seperti itu ya, Naya? Kalau boleh menambahkan sedikit ya, mungkin untuk masalah training ketika kita mau berangkat ke suatu negeri gitu ya, yang notabene memang tujuannya untuk bekerja, pasti di situ ada training khusus gitu ya, yang di negara Taiwan ya khusus Taiwan, negara Singapura khusus Singapura gitu. Ini perbedaannya nggak begitu jauh ya, mungkin bahasa yang menjadikan itu, karena di Singapura itu menggunakan bahasa Inggris, sedangkan di Taiwan mungkin bahasa Mandarin gitu ya, atau di Hong Kong mungkin Hokkien. Betul. Iya. Nah, sekarang Kakak mau ya Kak, nggak terputus-putus, iya. Sorry, lanjutkan dulu. Kakak pikir udah selesai tadi. Lanjutkan dulu. Oh iya ya. Ya untuk masalah training bahasa, mungkin itu perbedaannya karena di Singapura itu menggunakan bahasa Inggris dan di Taiwan menggunakan bahasa Mandarin. Kemudian ketika masalah pekerjaan atau job itu sendiri mungkin hampir sama ya. Ketika jobnya mungkin menjadi perawat lansia, atau mungkin anak-anak, atau mungkin domestic worker yang umum gitu, juga mungkin hampir sama gitulah, karena itu meliputi formal ya, hampir semua pekerjaan itu sama yang jadi perbedaan itu mungkin
peraturan sama bahasa itu aja sih. Ya, bahasa. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan kakak kan, kok kenapa di Indonesia itu para TKA atau TKI atau apalah itu yang datang ke Indonesia itu tidak wajib bisa berbahasa Indonesia. Menurut kalian, kira-kira bagaimana? Coba kita mulai dari Sayong dulu. Ya udah tahu. Kalau tanya saya. Tanya saya. Oh, iya, enggak. Kalau saya, mungkin aku dulu ya Kak Tri, ya, boleh. KPP, Cetri, Cesyong. Ya. Notabene di semua negara yang saya tahu nih Kak ya, di semua negara ketika ingin mengambil pekerja dari luar negara, katakanlah dari Indonesia ke Singapura, otomatis yang wajib dikuasai adalah bahasa negara tempat tinggal. Nah, begitu juga di Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Kenapa? Itu mungkin karena peraturan dari negara tersebut lebih ketat, memang mengharuskan itu. Yang jadi pertanyaan KPP, kenapa di Indonesia tidak? Kembali lagi kepada kepemerintahan itu sendiri. Pemimpin di pemerintahan itu sendiri. Itu satunya. Apapun itu, kembali lagi kepada pemimpin. Ya contoh masalah bahasa aja, notabene dan normatifnya dan mungkin layaknya gitu. Memang peraturannya itu harus begitu. Di mana-mana itu negara yang di tujuan itu yang harus bisa berbahasa, bukan kita yang harus mengintervensi kita orang. harus menyesuaikan ya kan. Ya itulah betapa sedihnya saat ini, apalagi tadi di awal-awal kan kakak tadi sebagai pengantar itu tadi Tri sudah bilang bahwa tidak keadilan yang tumpul ke atas, tajam ke bawah dan lain sebagainya. Terus pokoknya banyak lah. Dan kakak mau tahu dong, tadi ada perubahan, ingin memilih sosok Pak Anies karena ingin sesuatu menuju perubahan. Kira-kira perubahan apa sih yang diinginkan dari pejuang devisa ini, terutama lah ya yang ada di sana? Mungkin karena biasanya seperti ini, bahwa kita tidak bisa melihat isi rumah kita sendiri kecuali kita melihat dari luar, ya kan? Dan mungkin kalian di sana itu lebih terang melihat rumah kita dari sana daripada kami yang ada di sini. Nah itu yang kakak mau tanya tadi adalah perubahan apa sih yang diinginkan oleh kalian selama kalian itu melihat rumah kita dari kejauhan di sana? Mungkin siapa dulu yang mau? Sesyong mungkin atau siapa? Sesyong atau Tri? Coba Tri. Ya, oke, saya akan coba menjawab ya Kak. Kalau saya tuh 2024 di kepemimpinan Bapak Anies Baswedan, saya berharap Indonesia itu mengalami perubahan gitu kan, terutama mengenai satu SDM, yang kedua tentang kesejahteraan. Yang ketiga tentang peradilan, yang keempat tentang penanganan korupsi, terus yang kelima tentang lapangan pekerjaan. Seperti itu. Kalau di masalah SDM gitu kan, saya tuh akhir-akhir ini gitu kan melihat begitu banyak berita-berita gitu kan, begitu banyak kasus gitu kan di Indonesia, terutama di Jawa Tengah gitu kan, di Jawa Tengah gitu kan, begitu banyak anak sekolah yang putus sekolah gitu. Iya, banyak anak pelajar yang putus sekolah, bahkan hamil di luar nikah gitu. Itu kan sangat miris sekali gitu ya. Saya berharap itu ada perubahan itu kan di sistem perubahan SDM-nya gitu. Terus perubahan untuk pendidikan Indonesianya juga lebih ditekankan lagi untuk bidang moral dan pendidikan agamanya ya. Karena ini kan akhlak yang perlu diperbaiki gitu kan, seperti itu. Terus untuk kesejahteraan, saya berharap pemerintahan Bapak Anies itu mampu memanusiakan manusia gitu Kak. Ya, memang di Jawa Tengah itu selama adik kemarin menjadi warga Jawa Tengah itu belum pernah merasakan kebijakan seperti yang diberikan oleh Pak Anies di Jakarta deh. Belum Kak.
saya bahkan ya yatim piatu ya. Keluarga saya kan yatim piatu dari kecil gitu ya. Iya. Kalau untuk di pemerintahan Bapak Jokowi ini belum pernah gitu. Tetangga saya yang mendapat itu pun kurang tepat sasaran gitu Kak. Karena seperti bantuan BLT itu yang diberikan itu nggak tepat sasaran. Terus gitu banyak diberikan untuk keluarga-keluarga yang dekat dengan Pak RT-nya, Pak RW-nya gitu Kak. Seperti itu. Bahkan yang harusnya mendapat itu justru nggak mendapat seperti itu. Terus sudah kayak gitu. Itu tuh nggak diubah-ubah gitu, jadi nggak tahu itu daftarnya kenapa orang itu aja gitu, seperti nggak diadakan pengecekan atau gimana gitu kan, seperti itu. Jadi kurang tepat sasaran gitu Kak. Tentang SDM yang tadi disampaikan bahwa di Jawa Tengah itu banyak anak, itu kan sumber daya manusia ya. Ada banyak anak sekolah, terus hamil di luar nikah. Terpikir nggak sama kalian ketika nanti bahwa sosok pemimpin kita itu dia mengakui benar-benar bahwa dia adalah penyuka film, penyuka film pornografi. Kira-kira yang ada di bayangan kalian tuh apa? Sangat miris sekali lah Kak. Itu kan sangat mendidik yang kurang baik ya untuk generasi bangsa Indonesia gitu. Seperti itu. Rusak moralnya Kak. Itu kan pengaruhnya ke otak. Otak kalau beku karena seringan nonton begitu ya, beku gimana bisa berkembang, gimana bisa memajukan perekonomian, ya nggak maju-maju. Iya betul sekali, karena seperti berita-berita yang pernah kita lihat di berbagai media, bahwa kalau kita melihat film-film seperti itu gitu kan, suka melihatnya seperti itu, hobi melihat film seperti itu merusak sel otak kita gitu Kak. Jadi kita terus jadi temperamental, terus tidak bisa mengambil keputusan dengan baik seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya pemimpin yang hobi ataupun suka dengan seperti itu kurang nggak ada masa depan. Nggak ada manfaatnya untuk rakyat ya. Tadi Kakak sempat tanya ya harapan aku sebenarnya nggak muluk-muluk ya, sebagai rakyat kecil yang tahu sendiri ya pengennya apa sih, pengennya kan cuma pengen menikmati hidup kan. Rakyat ini kan penerima pelayanan ya kan. Makanya kita pilih petugas rakyat, bukan petugas partai gitu kan. Aku pengen kayak kita itu sama kayak warga di negara maju gitu loh. Nggak pusing dengan biaya hidup, lancar aja gitu, untuk biaya hidup tuh nggak pusing gitu loh. Pengen kayak gitu. Makanya aku sekarang kalian ada di sana ya, bahwa bisa berkaca, bisa membandingkan di negara kita dan di negara yang sekarang kalian sedang ada di sana ya gitu. Benar. Tuti coba kalau misalnya tadi kan Tuti bilang bahwa ingin maju dan berkeadilan dan ingin Pak Anies mewujudkan. Apakah menurut pandangan Tuti itu bahwa Pak Anies bisa menjadi seseorang yang diamanahkan atau diembankan tugas seberat itu di pundaknya beliau? Apa yang bisa menjadi menjadi bahan pertimbangan Tuti bahwa gue pilih Pak Anies karena gue yakin gue mengamanahkan ini, keadaan bangsa ini, nasib bangsa ini di tangan Pak Anies. Kira-kira apa yang itu menjadi patokannya itu karakter. Jadi itu Pancasila nggak cuma teriak-teriak doang, tapi benar-benar dijalankan gitu loh. Kinerja itu benar-benar dijalankan, kinerja dia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang jadi dasar utama saya milih dia. Oh iya. Terus kan gini, saat nanti kepala negara itu tidak lepas dari pendamping, yaitu ibu negara. Sudah lihat profilnya Bu Ferry Farhati mungkin? Sudah lihat pendidikan beliau, bibit, kalau kata orang Jawa bibit, bebet, bobot dan lain sebagainya gitu. Kira-kira kalau misalnya nih Pak Anies terpilih menjadi presiden, bangga nggak sih punya ibu negara yang smart, humble, dan kayaknya bisa membawa juga bisa memberikan harapan baru atau memberikan memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan dan wanita-wanita seperti kita ini, bahwa
kita ini harus seperti ini loh, dan kita punya ibu negara yang bisa memayungi kita untuk itu. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Sangat bangga karena ya dia ada ya, yang ada loh kalau misalnya jadi itu yang nggak punya ibu kepala negara. Jangan jadi ibu kepala negara yang hanya mengikuti jalan-jalan aja sana sini. Iya dong. Apa sih rumah gitu ketika ditempati sendiri dengan dilihat dari luar gitu ya. Saya memandang dari kejauhan, saya di negara Singapura meskipun dekat, tetapi keadaan yang di Singapura itu jauh berbeda dengan di Indonesia. Ketika saya memandang atau menganalisa Indonesia itu seperti tadi yang Kak Tri itu harapkan ke depannya nanti akan membawa perubahan dengan kepemimpinannya Pak Anies, dari SDM-nya, dari ekonominya, dari hukumnya, dari pendidikannya, dari kesehatannya, dari semua lini tentunya ya. Dan saya percayakan itu kepada Pak Anies Baswedan. Lalu ketika saya ditanya seperti apa, carut marut, Kak Pipit. Iya, siap. Ekonomi terjun ke bawah. Meroket ke bawah. Menukik. Terjun ke bawah. Ini analisa saya sebagai orang awam yang banyaknya sering iya ya. Memang keadaannya seperti itu. Meskipun saya tidak, tetapi keluarga saya di Indonesia, dan itu bisa dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan tidak satu orang yang mengeluh tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang ekonomi, tentang hukum. Kalau bisa berpikir logik dan rasional, itu bisa melihat semua itu, bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Itu. Betul. Lalu ketika saya sebagai seorang rakyat kecil yang merantau di luar negeri, melihat keadaan negara yang saya tempat tinggali sekarang itu, hukumnya oke, pendidikannya oke, kesehatannya oke, ekonominya luar biasa. Paling tidak dengan Bapak Anies menjadi RI 1, dengan kemampuan, dengan kecerdasan beliau, dengan diplomasinya beliau, public speaking-nya, pendidikannya, rekam jejaknya ketika beliau diberi amanah waktu di Jakarta, saya rasa saya tidak meragukan lagi. Dan harapan saya dari semua masalah tersebut, problem tersebut, solusinya, nah itu insya Allah bisa. Itulah solusinya adalah Pak Anies Baswedan ya. Iya. Lalu ketika berdampingan dengan seorang istri, Ibu Farhati. Heri Farhati. Bukan seorang istri yang kaleng-kaleng gitu ya. Lihat suaminya seperti apa, lihat juga istrinya seperti apa. Dan betul. Sebuah keseimbangan, sebuah balance, sebuah couple gitu ya. Couple seorang pemimpin yang memang dibanggakan. Dan saya mengutip salah satu tokoh ya dari Malaysia. Dan saya meyakini bahwa di tahun 2024 nanti Pak Anies adalah pemimpin yang memang sudah di berapa puluh tahun yang lalu sudah digadang-gadangkan menjadi pembawa perubahan. Itu saya yakini. Amin. Sudah digariskan ya. Semoga saja. Mungkin kita sudah panjang lebar kemana-mana. Cuma kakak mau pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan, kakak mau minta statement atau mau minta closing statement dari kalian, mungkin dari Tri dulu, atau dari Sayung, atau dari Ana. Jika video ini sampai ke hadapan Mas Anies, mungkin bisa memberikan amanah, atau memberikan amanah, atau menyarankan apa yang harus Pak Anies lakukan, dan juga apa yang menjadi problem dari kita yang paling urgent yang harus disampaikan, sebagai karena kalian pejuang devisa. Problem saat kalian menjadi pejuang devisa itu mungkin yang harus kalian perjuangkan melalui Pak Anies saat Pak Anies telah menjadi presiden. Saya dulu. Apa tadi Kak harapan kita ya? Permintaan dan harapan kita pada Bapak Anies? Ya, karena kalian kan majelis pasti ada kesulitan pasti ada kesulitan yang
kami tidak paham atau mungkin kami juga tidak mengerti terserah apa yang mungkin saat ini kalian hadapi, dan itu mungkin dengan menjadikan Pak Anies presiden, kesulitan itu minimal, bisa diminimalis lah. Minimalisir gitu ya. Ya, coba mungkin karena kan kalian itu ada di sana dan kami tidak paham. Mungkin saat kami di luar negeri ini loh begini peraturan begini. Kami ingin Pak Anies begini, mungkin bisa disampaikan menjadi closing statement dari kalian. Ya udah aku dulu ya. Ya. Ya, yang paling utama itu ya, yang nggak dipungkirin ya, masalah kita itu ekonomi itu nggak bisa dipungkirin. Itu sih, itu yang perlu diperjuangkan. Dan itu aku percaya waktu Pak Anies kan ada jejak digitalnya juga waktu menjabat jadi gubernur ya. Kayak misalnya Pulau Sabira, itu kan Pulau Sabira jauh ya, pulau terpencil tapi terjangkau gitu loh. Perekonomiannya terjangkau oleh Pak Anies, dan bukan tidak mungkin nanti ketika dia jadi presiden, kebetulan aku kan di pelosok juga ya, masuk di perkampungan gitu loh, bukan tidak mungkin dia bisa menjangkau perekonomian sampai ke kampung-kampung, ke daerah, ke provinsi terpencil gitu, itu bukan tidak mungkin karena jejak digitalnya juga jelas gitu ya kan. Ya itu sih harapannya, apalagi menurut saya dia, karena ya itu tadi yang seperti aku bilang tadi, karena dia juga menguasai perintah, menguasai permasalahan. Iya, terus dia menguasai perintah aturan dasar negara kita, itu patokannya dia juga begitu. Karena kalau Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ditegakkan, itu kita benar-benar makmur, sejahtera gitu. Itu pasti Pak Anies menegakkan nilai-nilai itu semua gitu. Aku pengennya kayak di luar negeri. Dan aku yakin karena Pak Anies juga pernah tinggal di negara maju, dan pasti dia juga mencontoh gitu apa yang pernah dia lihat di sana gitu. Terbukti juga kan bangunan, bagaimana bangunan di Jakarta itu kan dia juga mungkin banyak terinspirasi dari sana, kayak rumah-rumahnya juga gitu ya. Gitu sih. Jadi jangan hanya mengandalkan utang-utang terus, karena sekarang yang seperti yang kita tahu gitu kan, utang Indonesia tuh udah begitu banyak sekali, bahkan APBN Indonesia sekarang sudah tersandra kan, sudah disandra menjadi jaminan utang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dibangun oleh Bapak Jokowi gitu kan. Itu kan udah benar sangat miris ya gitu, APBN sampai tersandra untuk jaminan utang gitu. Jadi saya berharap Bapak Anies Baswedan nanti bisa mengelola Indonesia gitu. Indonesia tuh negara kaya raya gitu kan. Saya berharap Bapak itu bisa mengelola dari sistem SDM-nya, dari SDA-nya gitu kan, dan kekayaan laut, kekayaan alamnya gitu, seperti itu Kak. Manusianya itu disejahterakan dulu gitu, baru bangunannya gitu. Jangan takut itu masih banyak yang kesusahan, perekonomiannya terpuruk gitu kan. Indonesia malah membangun gitu. Rakyat kan bukan makan aspal Kak, iya kan? Seperti itu. Jadi saya berharap itu iya kan gitu, rakyat itu kan nggak makan aspal gitu. Mungkin Ana kali itu Dek Tri ya? Kak Pipit. Siap? Ini mau closing statement, iya. Ya. Mengenai harapan ketika Bapak Anies Baswedan nanti menjadi Presiden Indonesia, saya harap nanti ketika Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia, oke lah, katakanlah para BMI itu menghasilkan devisa negara buat negara Indonesia itu nomor 2 di atas migas, di bawah migas atau kalau nggak salah tolong koreksi. Itu artinya nomor 2 terbesar itu devisa dari para TKI itu ya. Dan ketika itu memang ada kerjasama antara negara, itu saya tidak berarti meminta untuk di stop, karena itu memang kerjasama yang memang harus selalu ada gitu ya. Tapi paling tidak harus digarisbawahi betapa satu hal ya, betapa lamanya ada orang-orang yang sudah 21 tahun yang seharusnya berhenti atau beristirahat ya, hidup di luar negeri dengan kondisi ekonomi Indonesia yang memang mengharuskan atau memaksa mereka tetap bertahan di negara orang, itu kan sangat miris. Itu dan apalagi ketika ada hal-hal yang terjadi, mungkin keluarganya meninggal, mungkin terjadinya masalah, itu tidak serta-merta harus bisa kembali begitu saja. Mereka terkait dengan kontrak.
dengan kondisi keadaan yang memang tidak bisa diambil sepihak, itu mereka merasakan tekanan batin. Yang saya harapkan ketika Bapak Anies Baswedan nanti menjadi RI 1, paling tidak ketika memang ada potensi orang-orang yang ex luar negeri itu masih bisa dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri, saya berharap ada lapangan kerja untuk ex dari luar negeri yang memang punya potensi di situ. Di situ lapangan kerja lebih terbuka luas lagi, bukan hanya untuk orang Indonesia yang berada di Indonesia, tetapi ex luar negeri yang memang punya potensi, dan tidak sedikit juga orang punya skill itu ya. Saya boleh share sedikit ya Kak Pipit. Saya di sini juga sekolah gitu ya. Saya improve English juga, saya sekolah money management juga, saya sekolah perawat juga gitu. Ketika nanti saya sudah cukup berada di luar negeri, tiba saatnya saya harus pulang karena tidak selamanya saya di sini. Paling tidak ketika saya masih bisa mempunyai kemampuan untuk bekerja, ada lapangan kerja yang memang bisa untuk melanjutkan hidup saya, menafkahi keluarga gitu. Gitu sih. Intinya mungkin dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang Bapak Anies sampaikan, yang Bapak Anies terapkan, itu akan menyeluruh dan bahkan itu akan terbukti, gitu aja sih. Keseluruhan ya, hukumnya, ekonominya, pendidikan, kesehatan, dan segala lini itu. Itu closing statement. Oke. Terharu banget nih. Malam ini benar-benar terharu melihat secara langsung wajah-wajah dari pejuang kita. Karena kami di sini juga belum. Kenapa deh? Wajah-wajah penuh harap. Iya. Kak, boleh menambahkan lagi sedikit nggak Kak? Boleh, belos ya. Oke, Kak, saya ingin menambahkan sedikit ya Kak. Saya berharap itu Bapak Anies Baswedan ke depan itu bisa independen gitu kan. Terus udah gitu udah bisa lebih bijak lagi dalam memberikan kebijakan dalam memberikan kebijakan dan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan gitu. Kebijakan dalam segi apapun seperti itu. Terutama untuk kebijakan yang sudah perlu dipertahankan gitu kan, yang kurang baik perlu dikembangkan lagi, dan yang kurang baik itu di stop gitu. Jadi jangan terpengaruh dengan siapapun gitu, dengan oligarki yang ada di belakangnya gitu, seperti itu. Saya harap beliau bisa lebih tegas gitu kan. Terus untuk seperti kebijakan yang sekarang sedang diterapkan oleh pemerintah sekarang ya, seperti untuk penjualan pasir laut itu ya Kak, terus terang gitu kan, saya tuh sangat kurang setuju sekali gitu kan. Saya berharap di pemerintahan Bapak Anies nanti beliau itu bisa lebih tegas lagi gitu, karena dampaknya itu kan sangat merusak lingkungan sekali itu Kak, ya kan. Betul. Terus udah gitu juga sangat merugikan nelayan-nelayan kita gitu, seperti itu. Jadi saya berharap beliau bisa lebih bijaksana lagi. Gitu, mencari inovasi untuk mengelola hasil bumi kita sehingga tidak menimbulkan utang dan tidak merugikan rakyat Indonesia, seperti itu mungkin kira-kira ya. Kan boleh nambahin sekali kan. Boleh. Saya mau nambahin apa? Iya, pasti masih ekonomi ya, iya itu dia. Dengan gagasan yang Pak Anies tawarkan, nilai jual dia kan rekam jejak dan gagasan ya, yang Pak Anies tawarkan itu ya, aku berharap benar-benar terbuka lapangan pekerjaan gitu loh, ekonomi itu benar-benar dibangkitkan lagi gitu. Jangan sampai rakyat Indonesia kerja ke luar negeri, karena ke luar negeri aja gajinya gede, jangan sampai begitu, karena kalau ekonomi di Indonesia bisa dijalankan, itu juga nilai mata uang kita juga perlahan akan naik gitu loh. Jadi nggak ada alasan pergi ke luar negeri karena gajinya gede gitu. Makanya ekonomi di Indonesia harus dijalankan, apalagi kan Indonesia tanahnya subur, gampang banget dikelola gitu, tinggal dikelola dari tanahnya dari umbi-umbian, kacang-kacangan, buah-buahan, semuanya kayak di sini aja tuh, di negara maju itu benar-benar diangkat, perekonomian itu diangkat dari bawah, dari nelayan, petani, perkebunan, itu benar-benar diangkat, dan itu bisa yang membuat nilai mata uang mereka juga tinggi. Indonesia juga bisa seharusnya gitu. Itu sih Kak. Insya Allah di tangan Pak Anies Baswedan bisa. Oke, terima kasih bincang-bincangnya hebat malam ini. Sama-sama Kak. Nanti kita sekarang di Zoom meeting, mungkin suatu saat kita bisa bertemu di offline ya. Amin. Perlu. Amin.
apa yang aku bilang, Mbak Budi, kalau misalkan sampai kepada Pak Anies, mungkin Ya. kurang lebih kalau misalkan pembicaraan ini memang tidak ada poin yang signifikan gitu ya Kak ya. Paling tidak harapan kita kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nanti bisa dijalankan oleh Pak Anies. Itu aja sih Allah, poinnya. mudah-mudahan deh. Oke. Terima kasih Kak, terima kasih. Ini suatu Ya. kehormatan juga ya. Alhamdulillah. Terima Oke. kasih juga senang bisa berkenalan dengan para pejuang devisa ini. Sama-sama Ya. Kak. Kita atas waktunya. Demikian bincang-bincang kami dengan sepenggal kita dari pejuang devisa di negara lain. Semoga dengan video ini Pak Anies bisa merasakan, Amin. bisa tersentuh dan bisa menunaikan harapan dan memegang amanah yang telah disampaikan kepada Bapak Anies Baswedan. Terima kasih adik-adik sekalian. Sama-sama Kak. Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu dengan Oke, kesempatan sama-sama Kak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. like, share, dan subscribe Langkah Anies. Ya. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.